Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa Hafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj, dan sekarang masih saja pada buku yang paling pertama, yaitu kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada halaman 82, kata beliau at-tawassulu al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Tawassul artinya berwasilah, artinya menjadikan perantara. Artinya antara kita dengan Allah itu ada perantara, menjadikan perantara. Ya, jadi tawassul itu menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Itu terbagi dua, ada tawassul yang disyariatkan dan ada tawassul yang tidak disyariatkan. Ya, ada tawassul yang tidak disyariatkan. Dan tawassul yang tidak disyariatkan juga terbagi dua, ada tawassul syirkiyah, tawassul yang syirik, dan ada tawassul yang bid'ah. Tapi sekarang kita masuk pada tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Beliau membawakan ayat yaitu surah Al-Maidah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan harapkanlah al-wasilah. Maksudnya al-wasilah yaitu ketaatan dan amal soleh. Itulah al-wasilah. Jadi maksudnya kita menjadikan wasilah atau sarana atau perantara antara kita dengan Allah. Apa tadi al-wasilah? Kata para ulama seperti Qatadah dan selainnya, al-wasilah yaitu eh, ketaatan dan amal soleh. Itulah al-wasilah, ketaatan dan amal soleh. Berarti tawassul itu yaitu tawassul dengan ketaatan, tawassul dengan amal soleh. Taib. Kemudian beliau menyebutkan bentuk-bentuk tawassul. Ya, bentuk-bentuk tawassul yang disyariatkan. Kata beliau, tawassul al-masyru' huwa alladhi amara bihi al-Qur'an wa hakahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amila bihi as-sahabah wa lahu anwa'un adidah, ahammuha tawassul yang disyariatkan adalah tawassul yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan dihikayatkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh sahabat ridwanullahi alaihim. Dan tawassul tersebut ada beberapa macam. Yang paling pentingnya adalah yang pertama yaitu at-tawassulu bil iman. Tawassul dengan iman. Ya, bertawassul dengan iman. Ya, kita menggunakan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla sebagai perantara. Sebagai perantara, sebagai penghubung antara kita dengan Allah. Dengan iman. Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tawassul hamba-hambanya yang beriman, disebutkan di surah Ali Imran, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar munadiyan,
Sesungguhnya kami uh, mendengar seruan yunadi lil iman, seruan untuk beriman. Ya, seruan untuk beriman. An aminu bi rabbikum. Seruan untuk beriman yaitu berimanlah kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami pun beriman. Ya, kami pun beriman. Nah, setelah mereka beriman, maka mereka menyampaikan hajatnya, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Nah, di sini mereka bertawasul dengan imannya. Ya, kami sudah beriman ya Allah, ya. Maka ampunilah kami, hapuskanlah kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Jadi kadang atau termasuk tawasul yang disyariatkan yaitu menyebut keimanan, menjadikan keimanan sebagai sarana atau sebagai wasilah atau sebagai perantara atau sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan sebelum kita eh, berhubung kepada Allah Azza wa Jalla, kita jadikan iman kita sebagai perantara, ya, sebagai penghubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua, tawasul dengan tauhid. Tawasul dengan tauhid. Ya, tawasul dengan tauhidullahi azza wa jal. Seperti doa Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan oleh ikan. Ya, maka ketika dia bermohon, dia bertawassul dengan tauhid. Ketika dia bermohon, sebelum itu dia jadikan tawassul, jadikan antara dia dengan Allah perantara, yaitu tauhid. Ya, disebutkan di surah Al-Anbiya, fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus pun berdoa dalam kegelapan, maksudnya di kegelapan perut ikan. Ya, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Coba lihat ya, sebelum dia meminta, kan dia minta selamat, tapi dia bertawassul dulu menggunakan tauhid. Apa itu? La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Tawassul dulu ya, belum minta ini, belum. Tawassul dulu, menjadikan perantara dulu. Apa yang dijadikan perantara? Tauhid. La ilaha illa ant. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya orang-orang yang zalim. Ya, ini tauhid, mengakui ketinggian Allah. Tauhidullah, mengakui kekurangan diri, kesalahan diri, ya, kezaliman diri. Nah, baru setelah itu dia meminta diselamatkan dari perut ikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari al-gham, wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Di sini Nabi Yunus tawassul dengan tauhid sebelum meminta keselamatan, tawassul dengan tauhid. Artinya berhubung dulu kepada Allah dengan tauhid. La ilaha illa ant. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Iya. Yang ketiga yaitu tawassul dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nama-namanya. Tawassul bi asma'ihi al-husna. Disebutkan di surah Al-A'raf, Allah Jalla wa ala berfirman, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang husna. Hanya milik Allah nama-nama yang husna. Maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan namanya. Jadi sebelum kita meminta, sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah, maka kita berhubung kepadanya dengan menggunakan namanya. Misalnya minta rezeki, sebut dulu ya Razzaq, ya. Ya Razzaq, ya Al-Ghani, ya. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Ya,
sebut namanya atau sifatnya? Karena disebutkan nanti sifat. Sini sebut namanya, ya Razzaq, ya Al-Qahhar, ya Al-Karim, ya sebut namanya. Ya Al-Ghani, ya wahai yang memberi rezeki, wahai yang maha kaya, wahai yang maha dermawan, ya, yang maha baik. Ah, baru minta, ya lapangkanlah rezeki, ya, lapangkanlah rezekiku. Ya namanya bertawassul dengan menggunakan nama-namanya. Ya, di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertawassul, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya meminta kepadamu ya Allah dengan bertawassul menggunakan semua namamu. Berarti bertawassul dengan Asmaul Husna. Jadi as'aluka bikulli ismin huwa lak. Saya bermohon kepadamu dengan menjadi perantara semua nama-namamu. Iya, dengan menjadikan perantara semua nama-namamu. Yang keempat yaitu tawassul bi sifatillah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Bertawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai yang maha hidup, wahai yang maha menegakkan segala sesuatu, dengan rahmatmu astaghitsu, saya beristighatsah. Saya beristighatsah. Bayangkan, jadi sebelum istighatsah bertawassul dulu, berhubung dulu kepada Allah. Dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Wahai yang maha hidup, wahai yang menegakkan segalanya, ya. Wahai yang menegakkan segalanya, ya. Wahai yang memiliki rahmat, maka saya apa? Tolonglah saya, begitu ya. Tolonglah saya. Berarti ini bertawassul dulu, artinya menjadikan perantara dulu. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal dijadikan sebagai perantara. Nah, baru minta apa yang kita inginkan. Iya, baru minta apa yang kita inginkan. Kemudian yang kelima yaitu tawassul dengan nama-nama yang saleh. Tawassul dengan amalan saleh. Tawassul dengan amalan saleh. Ya seperti tawassul dengan salat, dengan bakti kepada orang tua, dengan menjaga hak, dengan amanah, dengan jujur, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan di Sahih Muslim kisah tiga orang yang tertutup dalam gua. Ya, yang tertutup dalam gua. Tiba-tiba batu jatuh dan menutup pintu gua. Sementara mereka bertiga tertutup dalam gua. Maka mereka bertawassul. Jadi mereka bertiga ada yang bertawassul dengan eh, ada salah satu di antara mereka yang menjaga hak tetangga. Ya, ada di antara mereka yang berbakti kepada orang tua. Jadi mereka bermohon, ya Allah, saya ini orang yang berbakti kepada orang tua. Satunya bilang, ya Allah, saya orang yang berbuat baik kepada tetangga. Ya, satunya lagi bilang, ya Allah, saya orang yang meninggalkan zina, ya kan? Jadi sebelum mereka minta, bertawassul dulu, berhubung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amal salih yang mereka lakukan. Nah, dengan menggunakan amal salih yang mereka lakukan, baru minta, ya Allah, ya satunya bilang, ya Allah, saya orang yang apa namanya berbuat baik kepada apa namanya kedua orang tua. Yang satunya bilang, wahai ya Allah, saya meninggalkan maksiat, meninggalkan zina, ya kan? Nah, setelah itu dia minta apa yang dia minta. Ya, setelah itu dia minta apa yang dia minta. Ya, ini bentuk yang kelima. Yang keenam yaitu tawassul ilallah bitarkil ma'asi, yaitu bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan maksiat. Ya, dengan meninggalkan maksiat. Sebagaimana hadits yang telah kita sebutkan tadi, di antara tiga orang yang di gua itu, dia bertawassul dengan meninggalkan maksiat, yaitu perbuatan zina. Yaitu perbuatan zina, dia meninggalkannya.
Ya, ya Allah saya orang yang meninggalkan dosa zina. Ya, kemudian dia apa namanya, meminta apa yang dia inginkan, yaitu agar, mulut gua, dibuka, iya. Kemudian yang ketujuh, yaitu tawassul bi talabid du'a minal anbiya was shalihin. Bertawassul dengan meminta doa, ya minta didoakan oleh para nabi, orang saleh yang masih hidup, ya. Ingat yang masih hidup. Tolong doakan saya, ya kan? Misalnya ada mau lagi safar gitu kan, atau ada orang saleh, ya, mau safar lagi, safarnya ke Mekah lagi, ya kan? Dia bilang tolong doakan saya, ya. Ini kan bertawassul dulu, artinya menjadikan perantara dia, menjadikan perantara orang saleh yang masih hidup dengan doanya mereka, mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat kita. Ya, jadi bertawassul dengan doa para nabi dan orang saleh yang masih hidup. Ya, ini telah warid dari hadits, ada seorang lelaki yang buta datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Nabi, tolong doakan saya supaya bisa melihat, supaya sembuh ya dari kebutaan ini." Ya, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendoakannya, maka sehingga apa namanya, dia atau orang tersebut bisa melihat kembali. Ya, bisa melihat kembali. Ya. Tapi syaratnya di sini apa? Nabi masih hidup. Orang ini ketemu Nabi, Nabi masih hidup, kemudian dia minta supaya didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk-bentuk dari tawassul yang disyariatkan. Kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya, ini tidak keluar dari tiga macam bentuk tawassul. Yang pertama, bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, bertawassul dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bertawassul dengan amal soleh. Karena iman, ya, karena apa namanya, eh, al-iman, at-tauhid, ya, al-iman wa tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua dan seterusnya dari apa yang disebutkan, ini semuanya masuk dalam kategori amal saleh. Meninggalkan maksiat ini termasuk amal saleh. Jadi bisa kita simpulkan dari 6 macam atau 7 macam yang disebutkan di sini adalah eh, eh, atau bisa kita sebutkan 4 ya. Yang pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah. Yang kedua, bertawasul dengan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, bertawasul dengan amal soleh. Yang keempat, bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Sekarang kan Nabi sudah nggak ada, ya kan? Berarti kita bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Ya, artinya kita minta kepada mereka tolong doakan saya. Ya, artinya orang soleh kan orang yang istilahnya, doanya mungkin lebih dikabulkan daripada kita yang banyak dosa misalnya kan. Ya, maka kita minta tolong doakan saya, ya kan. Ini jadikan doanya dia kepada Allah Azza wa Jalla sebagai perantara akan hajat kita. Ya, sebagai wasilah atau sarana atau jembatan antara permintaan kita. Tapi paham tawassul sekarang ya? Apa yang dimaksud dengan tawassul? Artinya perantara, jembatan, ya, penghubung, ya, menggunakan nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, atau amal soleh, atau doa orang soleh yang masih hidup. Nah, itulah tawassul yang disyariatkan. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, itu at-tawassul mamnu, tawassul yang terlarang. Tawassul yang terlarang. Eh, Tawassul yang terlarang yaitu tawassul yang tidak ada asalnya dalam agama. Dan dia juga ada beberapa macam. Yang pertama, tawassul kepada orang mati. Datang ke kuburan siapa? Kalau di Jawa ya kuburan Wali Songo, ya kan? Kalau di Bugis Wali Pitue. Kalau di Makassar
Syekh Yusuf. Taib. Nah, bertawassul dengan orang mati. Ya, dalam meminta hajat, dalam istighatsah. Dan ini yang terjadi sekarang. Dan ini yang terjadi sekarang. Ya. Dan ini adalah syirik. Dan ini adalah syirik akbar. Bukan syirik kecil, syirik akbar. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini di surah Yunus. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah." Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Yang mana selain Allah itu tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak memberi bahaya. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap lakukan, fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau begitu engkau termasuk orang zalim, maksudnya orang syirik. Iya, zalimin maksudnya musyrikin. Berarti datang ke kuburan orang saleh, kemudian pergi bermohon di sana, menjadikan mereka sebagai perantara, itulah syirik dan itulah yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Taib, ini tawasul syirkiyah. Taib, ini yang banyak ya, mengerikan di tengah kaum muslimin. Mereka eh, menjadikan kuburan orang saleh sebagai tempat ziarah untuk melakukan kesyirikan dengan alasan tawassul. Dengan alasan tawassul. Belum lagi tabarruk, mencari berkah dengan kerikilnya, dengan tanahnya, ya, dengan mengusap batu nisannya. Ini semuanya tabarruk syirkiyah. Yang kedua, tawassul dengan jah ar-rasul. Ya, tawassul dengan jah ar-rasul. Artinya tawassul dengan jah ar-rasul. Artinya eh, jah artinya posisi atau kedudukan, ya, atau kemuliaan Rasul. Ya, dengan jabatan Rasul, dengan posisi atau kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya dia mengatakan, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, bijahi Muhammadin," dengan perantaraan kedudukan Nabi Muhammad, ya, dengan perantaraan kedudukan Nabi Muhammad, ya, sembuhkanlah sakitku, mudahkanlah urusanku, ya. Maka ini adalah sesuatu yang bid'ah. Kalau yang pertama tadi ke kuburan orang saleh itu syirik. Kalau ini bid'ah karena para sahabat tidak ada yang melakukan hal ini. Ya, tidak ada yang melakukan hal ini. Ya. Jadi tawassul dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sesuatu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sebagaimana juga yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi tawassul seperti ini merupakan tawassul yang bid'i, yang bid'ah, bahkan bisa mengarah kepada syirik. Ya, bisa mengarah kepada syirik. Ya, bisa mengarah kepada syirik. Kalau misalnya dia berkeyakinan bahwa Allah perlu perantara. Ya, Allah perlu perantara, misal dengan kedudukan Rasul, ya, sehingga Allah perlu kepada makhluknya, ya kan? Ya, enggak, ini hal yang eh, eh, membawa kepada kesyirikan karena sudah ada bentuk eh, mensifati Allah dengan sifat yang tidak benar. Ini syirik dalam asma wa sifat, dalam sifat. Ya, taib. Jadi ini awalnya bid'ah. Kemudian yang ketiga,
yaitu bertawasul dengan doa Rasul. Ya, setelah meninggalnya, bertawasul dengan doa Rasul setelah meninggalnya. Misalnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u li." Iya. "Ya Rasulullah, ud'u li." Wahai Rasul Allah, tolong mintakan saya kepada Allah. Nabi Muhammad sudah meninggal. Dia bilang, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya, mintakan saya kepada Allah." Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Maka yang seperti ini, tawasul yang seperti ini juga tawasul yang tidak boleh. Karena para sahabat tidak ada yang melakukannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata amaluh." Kalau manusia meninggal, terputus amalannya. Illa min thalat, kecuali dari tiga, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakannya. Ya berarti kalau Nabi SAW telah meninggal, maka tidak bisa kita bertawasul dengannya, menggunakan doanya atau menyebut namanya. Ya, karena Rasulullah SAW ya ketika masih hidup pun kita boleh bertawasul kepadanya dengan meminta untuk didoakan. Minta untuk didoakan. Taib. Sekarang jelas ya, mana tawasul yang disyariatkan dan mana tawasul yang tidak disyariatkan. Ya, mana tawasul yang tidak disyariatkan. Berarti praktek yang banyak sekarang orang datang ke kuburan orang saleh itu praktek tawasul yang bagaimana? Tawasul yang disyariatkan atau tawasul yang tidak? Jawabannya tawasul yang tidak disyariatkan. Bahkan dia merupakan tawasul syirkiyah. Tawasul syirk akbar. Iya. Dan antum tahu ya syirik besar itu bukan hanya membatalkan sholat, membatalkan puasa, membatalkan Islam. Membatalkan Islam, waliyadzubillah. Orang yang datang ke sana ya mungkin haji, mungkin orang yang membangun masjid, mungkin orang yang rajin sholat malam, mungkin yang menjaga witirnya, mungkin yang Masya Allah artinya dari ibadahnya. Dia tidak tahu bahwa satu kali dia berbuat demikian, bukan hanya ketaatan yang terhapus, Islamnya pun batal. Ya, Islamnya pun batal. Iya, dengan alasan tawassul. Kalau ada yang bertanya, kok bisa syirik? Datang ke kuburan orang saleh. Jawabannya, kenapa bisa syirik? Karena orang yang datang ke sana, itu mereka minta sesuatu, tidak ada yang bisa penuhi, kecuali Allah. Datang ke kuburan, mintanya apa? Minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan, ya, minta keberkahan, minta dijaga dari bala, dari musibah. Sekarang saya mau tanya, itu kita bermohon di situ, itu orang yang dikubur dengar nggak? Jangankan bisa mengabulkan doa, mencegah kita dari bahaya. Kita bertanya dulu, itu dia dengar nggak doa kita? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tusmi'i man fil kubur." Sungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang mati. Ya, "Walan tusmi'il mauta," dan engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati. Terus sedangkan Nabi saja itu suaranya nggak didengar oleh orang mati. Bagaimana dengan kita? Kita siapa? Sehingga suara kita, panjatan doa kita bisa didengarkan oleh orang yang telah meninggal. Ya, berarti ini berbicara tanpa dasar, ya, tanpa ilmu. Taib. Dan ayat yang kita bacakan tadi ini merupakan bocorannya bahwasanya kalau orang sudah meninggal, dia tidak akan mendengarkan doanya orang yang berdoa. Apalagi bisa memberi misalnya manfaat atau menjaga dari bahaya atau nanti disampaikan kepada Allah. Ini semuanya karangan, dongeng. Ya, sesuatu yang tidak ada dasarnya. Taib. Makanya dia syirik. Artinya meminta sesuatu yang tidak ada yang bisa yang tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah. Itu namanya doa. Dan doa merupakan ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa merupakan ibadah. Berarti diminta kepada selain Allah, itu namanya apa? Menyerahkan doa kepada selain Allah. Dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah hukumnya apa? Syirik. Syirik apa di situ?
Syirik besar karena menyerahkan ibadah itu hukumnya syirik besar. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah hukumnya syirik akbar. Iya. Tapi selanjutnya pembahasan berikutnya syurutu tahqiqi an-nasri. Syarat terwujudnya pertolongan. Syarat terwujudnya pertolongan. Tentunya eh, semua dari kita mengharapkan pertolongan. Maksudnya kita mengharapkan supaya Allah menolong kita. Kan begitu. Tapi banyak yang mengharapkan pertolongan menempuh cara-cara yang menyebabkan mereka tidak tertolong. Maka dengan langkah-langkah apakah yang kita lakukan supaya Allah menolong kita? Ya, supaya Allah menolong kita. Disebutkan di sini, kalau kita membaca sejarah atau perjalanan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihadnya, kita akan melihat tahapan-tahapan. Artinya dalam sejarah beliau, dalam peperangan beliau, kita akan melihat tahapan-tahapan. Kenapa Nabi itu ditolong? Kenapa para sahabat itu ditolong oleh Allah Azza wa Jal? Ya, dalam perang-perang besar, misalnya di perang Badar, itu para sahabat hanya 300 orang, sekitar 300 orang. Ini musuhnya ribuan orang, ribuan artinya sekitar 1000-an yang sudah terlatih, persiapan yang matang, ya. Sementara para sahabat itu sedang puasa di bulan Ramadan, 17 Ramadan. Jumlahnya sedikit, 300-an orang, perang melawan yang 1000-an. Tumbang kaum musyrikin di perang Badar. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini pasti kan pertolongan dari Allah. Mana mungkin secara hitung-hitungan di atas kertas yang tidak masuk akal. Kaum musyrikin orang-orang yang terlatih dengan jumlah yang jauh lebih besar. Mereka datang ke Madinah dengan persiapan perang. Ya, sementara para sahabat sedang puasa, jumlah yang sedikit. Ya, dari sisi tentara dan dari sisi persiapan tidak sebanding. Tapi coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Iya. Nah, jadi kalau kita membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jihad beliau, kita akan melihat tahapan-tahapan pertolongan. Ya, marahil. Yang pertama marhalatut tauhid. Yang pertama marhalah at-tauhid, yaitu tahapan pertama tauhid. Karena kalau kita membaca sejarah, ketika Nabi diutus dan tinggal di Mekah selama 13 tahun, apa yang Nabi dakwakan? Jihad? Ya, enggak. 13 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendakwakan apa? Tauhid. Jadi sekarang sudah mulai kelihatan pentingnya tauhid. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menolong suatu negeri, ya, akan memberkahi negeri tersebut sementara syirik di mana-mana, ya. Syirik di mana-mana baru mau mengharapkan pertolongan. Ini namanya ini namanya apa ya? Mustahil. Ini namanya mustahil. Harapan yang mustahil. Karena ternyata pintu kebaikan, pintu pertolongan yang paling pertama tauhid. Iya. Yang paling pertama tauhid. Sebagaimana Nabi SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun adalah tauhid. Mengajak kaum musyrikin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, agar mereka menyerahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syirik. Ya. Sehingga dengan dakwah tauhid ini para sahabat tertanam akidah yang benar menjadi karakter mereka sehingga tidak ada yang mereka takuti kecuali siapa? Allah. Akidah. Sekarang lewat jembatan angkir saja klakson.
ya, bikin rumah aja gantung segala-gala, gantung macam-macam. Ya, pisangnya lah, kelapanya lah, gula merahnya lah, ya, lengkap. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, kalau mau menikah harus begini, hamil juga begini, melahirkan begini, kalau tidak nanti begini. Itu takutnya kepada siapa? Saya tanya, takutnya kepada siapa itu? Takutnya kepada Allah atau kepada jin-jin? Jawabannya jin-jin. Maka Nabi SAW mendidik para sahabat dengan tauhid. Sehingga tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Iya. Maka ketika ada syariat jihad di Madinah, 13 tahun, terus jihad. Nanti di tahun kedua, termasuk perang Badar itu di tahun kedua setelah hijrah, Masya Allah para sahabat memiliki jiwa yang kuat. Tidak ada ketakutan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang mau pergi jihad, gantung pedang dulu, pakai jimat dulu, dikasih mandi dulu, dites dulu kepalanya, ya. Akhirnya mati juga. Iya, jadi mau mengharapkan pertolongan dengan syirik itu namanya mustahil. Iya. Sekarang saya mau tanya dulu. Kita kan mengharapkan pertolongan, iya enggak? Berarti syaratnya apa? Harus hilangkan apa? Syirik. Sekarang menghilangkan syirik di negeri kita mudah atau susah? Susah. Bukan lagi susah, paling susah. Dari semua pelanggaran, terus terang, dari semua pelanggaran agama yang paling susah untuk ditinggalkan, untuk disampaikan kepada masyarakat kaum muslimin, yang paling susah apa? Tentang syirik. Paling susah. Siap-siap dibawakan parang panjang. Ya, atau di masa. Iya. Oleh karena itu, kita menghayalkan pertolongan, Allah tolong kita, Allah bantu kita. Lihat dulu bagaimana dengan syirik. Apakah sudah bersih? Lihat pada diri kita. Lihat pada rumah tangga kita. Lihat pada keluarga kita. Lihat pada tetangga kita, kampung kita. Kita lihat, la ilaha illallah, syirik sudah menjadi, bukan syirik sudah menjadi tradisi yang mendarah daging. Sehingga apapun alasannya yang penting syirik. Apapun alasannya. Pokoknya. Eh, pokoknya mereka nggak mau tahu. Mau bawakan ayat, bawakan hadits, pokoknya yang penting syirik. Harga mati. Iya. Jadi kita mengharapkan pertolongan, baru begini prinsipnya. Ya, baik. Berarti sekarang tugas kita apa? Sudah paham tugasnya sekarang? Tugas yang paling penting sekarang menghilangkan syirik, menegakkan tauhid. Tugas yang paling penting. Supaya kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dibantu dalam rezeki, dibantu dalam diangkat musibah, dibantu dalam keamanan, dibantu dalam keberkahan, dibantu dalam segala-galanya. Di dunia maupun di akhirat. Adalah dengan meninggalkan kesyirikan. Menegakkan tauhid. Sekarang bagaimana caranya? Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Bagaimana cara menegakkan tauhid? Tegakkan tauhid mulai dari diri kita. Kemudian siapa? Istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita. Terus, seandainya setiap orang seperti ini, secara otomatis akan tercipta suasana menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Tapi sekarang ya bagaimana caranya? Sedangkan yang istilahnya Ustadz kondang saja malas membahas tauhid dan syirik. Ya, ada yang hanya melucu, ada yang penting keutamaan, ya fadilah, ada yang sukanya khilafah, ada yang macam-macam. Mereka nggak paham bahwa mau mendapatkan pertolongan dari sejarah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah dan peperangan, ternyata modal utamanya tauhid. Modal utamanya adalah tauhid. Iya, oleh karenanya sekarang harus selesaikan buku-buku tauhid.
Sudah tahu kurikulum tauhid, ya? Yang paling mendasar baca kitab Salathatul Usul, kitab Al-Qawaidul Arba, kitab Nawaqidul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat, 5 buku. Ini semuanya karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, makanya orang yang dikit-dikit bahas tauhid syirik Wahabi. Karena pengarangnya namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam asma wa sifat baca misalnya Fiqhul Asmaul Husna, Al-Qawaidul Muthla, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Tahawiyah, ya, dan seterusnya. Berarti target kita masih panjang ya, maksudnya dengan kita melihat kurikulum yang begitu apa ya, bahkan kita baru dengar ya entah startnya kapan, ya kan? Kita masih sekarang masih kurikulum manhaj, masih di buku pertama lagi. Tapi alhamdulillah, maksudnya mending kita start tapi startnya tepat. Ada orang start tapi tujuannya ke atas sana, tujuannya ke atas, ke barat malah. Ya kan? Maksudnya tujuannya ke arah niatnya mau ke Bantaeng, ternyata startnya malah ke Baru. Iya. Karena nggak tahu bagaimana cara bangkitnya. Sama mengharapkan pertolongan, ternyata membiarkan syirik. Iya, membiarkan syirik. Baik, oleh karena itu, sekarang tidak ada yang paling gencar kita dakwakan kecuali dakwah tauhid. Menyelesaikan kurikulum tentang tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Selesaikan kurikulum tauhid uluhiyah, kitab Salatul Usul, Qawaidul Arba, Nawaqidul Islam, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubhat. Ya. Kemudian selesaikan kurikulum Asmaul Husna, ya misal Fiqhul Asmaul Husna, Al-Qawaidul Muthla, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Aqidah Tahawiyah. Ya, seperti itu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu marhalatu al-ukhuwah, yaitu jenjang persaudaraan. Jenjang persaudaraan. Ini tidak mesti dia istilahnya apa namanya? Kadang dia ya tadakhal, artinya langsung masuk secara otomatis. Seorang yang menegakkan tauhid maka pasti dia akan mencintai ahli tauhid, kan begitu ya? Maka mereka akan menjadi bersaudara. Bersaudara bukan karena nasab, bukan karena suku, bukan karena bangsa, bukan karena kepentingan, tapi mereka bersaudara karena tauhid. Ya. Kenapa orang-orang muhajirin, orang-orang ansor begitu dekat? Dan di Madinah ketika itu ada Aus dan Khazraj yang ratusan tahun perang. Tidak pernah damai. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan mereka seperti tidak ada permusuhan. Yang ada hanya saling mencintai. Apa pondasinya? Tauhid. Karena dasarnya dipikir bahwa cinta merupakan ibadah. Berarti cinta kita karena Allah. Artinya apa yang Allah cintai, kita pun cintai. Maka tidak ada yang paling Allah cintai kecuali tauhid dan ahli tauhid. Berarti kita yang paling kita cintai, tauhid dan ahli tauhid. Iya. Ini al-ukhuwah namanya. Jenjang yang kedua yaitu persaudaraan. Iya. Jadi dia tidak terbatasi oleh kepentingan, tidak terbatasi oleh suku dan bangsa, tidak terbatasi oleh warna kulit, oleh apa. Dia tidak terbatasi oleh apapun. Dari manapun dia, siapapun dia, kalau dia ahli tauhid, maka akan muncul persaudaraan. Taib. Kalau sekarang ya bil fulus mulus. Ada uang gampang diatur. Maksudnya terlalu gampang prinsip, yaitu prinsip keuangan. Artinya modal akidah, modal karakter, ya mencintai tauhid, menjunjung tinggi agama, itu pudar dengan rupiah, pudar dengan dunia.
Ya, sehingga musuh-musuh Islam untuk menggoyangkan negeri kaum muslimin, mengkocar-kacirkan kaum muslimin, yang penting duit. Karena tidak ada akidah mereka, tidak ada tauhid mereka. Iya. Kemudian yang ketiga, jenjang yang ketiga yaitu al-isti'dad. Ya, melakukan persiapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan untuk menghadapi mereka ya sesuai yang kalian mampu dari kekuatan. Maka perlu ada persiapan untuk menghadapi orang-orang kafir karena tentunya mereka tidak akan ridho dengan Islam sampai kaum muslimin mengikuti agama mereka. Maka mereka berbagai cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Kalau tidak dengan senjata, maka dengan ideologi. Kalau bukan dengan perang senjata, maka dengan perang pemikiran. Segala cara mereka akan lakukan. Segala cara mereka akan lakukan. Makanya jangan heran sekarang kemajuan teknologi ini senjata yang ampuh bagi mereka untuk menghancurkan generasi muda kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin kerjanya main game. Main game di mana-mana, di sudut kota, di atas jembatan, di mobil, di laut, di atas perahu, game. Masa mudanya habis dengan main game, apa manfaatnya di masa mendatang? Ini cikal bakal apa yang begini nanti di masa mendatang? Ya, belum lagi yang lebih dari itu. Yang lebih dari itu mereka sudah setting sedemikian rupa untuk merusak kaum muslimin dan generasi muda kaum muslimin. Ya, oleh karenanya perlu ada persiapan. Yang paling pertama tentunya persiapan akidah, ya. Kemudian persiapan syariat, kemudian persiapan kekuatan. Ya, kekuatan iman, maksudnya kekuatan jiwa dan termasuk kekuatan raga. Ya, kekuatan raga. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna al-quwwata ar-rami." Ketahuilah bahwa kekuatan itu yaitu melempar, menombak, memanah, ya. Taib. Tapi sekarang persiapan seperti ini, ya, karena adanya kaum muslimin atau person dari kaum muslimin yang berpemikiran khawarij, Islam radikal. Sehingga orang-orang yang latihan memanah, latihan berkuda, ya, latihan berkuda, dicurigai dengan apa? Jaringan, ya, Islam radikal atau semakna itu. Ya, disebabkan karena memang pemikiran mereka yang menyimpang, yang tidak taat kepada pemerintah, yang tidak memuliakan pemerintah. Dan ingat, ya, dan ingat termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, kita pun berjihad bersama pemerintah. Karena tidak diizinkan jihad tanpa izin dari pemerintah. Karena urusan negara itu kan urusan pemerintah. Berarti bisa kita bergerak sebagai rakyat kalau ada izin dari yang berwenang yaitu pemerintah. Kalau pemerintah bilang nggak usah repot-repot, cukup TNI Polri, sudah. Kita doakan pemerintah kita. Jazakumullah khairan atas jasanya menjaga keamanan, menjaga keutuhan negara, negara yang kita cintai, di negara yang bisa kita menegakkan dakwah tauhid, menegakkan sholat, ya, membangun masjid, pesantren, nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Iya, tapi karena dakwah orang-orang, sebagian orang seperti itu akhirnya merusak citra Islam. Iya, merusak citra Islam. Ini marahil, jenjang-jenjang supaya datangnya pertolongan. Tapi yang paling pertama tauhid. Kemudian akan muncul persaudaraan. Kemudian akan muncul persiapan, ya, berupa kekuatan lahir, kekuatan batin dan kekuatan lahir. Ya, makanya juga termasuk bentuk kekuatan yaitu adanya perlombaan-perlombaan, perlombaan berkuda,
perlombaan memanah, ya, perlombaan memanah. Termasuk sekarang perlombaan membidik. Sekarang sudah ada izinnya dari pemerintah kita, artinya lomba menembak. Iya. Juga termasuk persiapan yaitu perlombaan menghafal Quran, perlombaan menghafal hadits, dikasih hadiah yang besar, ya, dikasih hadiah yang besar. Ini termasuk bentuk persiapan. Karena dengan adanya perlombaan seperti ini akan menarik anak-anak kaum muslimin sehingga mereka semangat menghafal Quran, menghafal hadits. Ketika mereka besar, maka mereka menjadi dai-dai tauhid yang mengajak kaum muslimin kepada tauhid. Ya, yang mengajak kaum muslimin kepada tauhid. Iya. Ini marahil atau tingkatan-tingkatan datangnya pertolongan. Iya. Jadi ternyata setelah kita belajar tidak ada cara agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali langkah yang paling pertama adalah sebagaimana yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegakkan tauhid. Iya, hanya waktu 23 tahun itu bisa menaklukkan jaziratul Arab sampai ke Persia, Romawi. Demikian pula para sahabat tertolong karena memakai prinsip Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Persia, Romawi, Allah Akbar, artinya negara adidaya, negara yang berkuasa, sudah ribuan tahun lamanya mereka berkuasa. Sementara negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika menaklukkan Romawi itu hanya umur umur negeri Nabi ketika itu baru umur 8 tahun, sekitar umur 8 tahun. Ini ingin menaklukkan negeri yang sudah ribuan tahun umurnya. Jangan ditanyakan tentang persenjataan, akan tentara, akan keahlian, akan pengalaman, jangan ditanyakan. Iya. Tapi Allah Akbar, semua, ya, apa namanya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekira demikian ya apa yang bisa kita dengarkan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita selesai dari 3 pembahasan. Yang pertama tawassul al-masyru', yang kedua tawassul al-mamnu', yang ketiga syurutu tahqiq an-nasr. Ya, jadi yang pertama tawassul yang disyariatkan, yang kedua tawassul yang terlarang, yang ketiga syarat terwujudnya pertolongan. Ya, syarat terwujudnya pertolongan. Taib. Dan insyaallah taala eee, pertemuan berikutnya yaitu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan merupakan kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Ini Allah yang bilang, ini ayat sampai penulis jadikan sebagai judul, ya, sebagai judul. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan sudah merupakan kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman bagaimana dulu? Ya, kalau orang mengaku beriman gampang. Semua orang bisa mengaku. Sampai ahli syirik pun mengaku beriman. Ya, sampai ahli syirik, ahli bidah mengaku ahli sunnah wal jamaah. Maka mengaku gampang. Semua orang bisa mengaku. Ya, semua orang bisa mengaku. Tapi yang diperlukan adalah kenyataan dan hakikat dari sesuatu. Artinya riba dibilang bunga, tetap aja riba. Mau dikasih nama bunga, bunga mawar, tiga mawar, ya, tetap aja riba. Ya, artinya nama tidak akan merubah hakikat. Kita mau pintar mengaku, ya terserah Anda lah. Mau ngakunya apa? Iya, ulama Rabbani lah, ahli sunnah wal jamaah, up to you. Ya, tapi yang menjadi penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hakikat sesuatu, dan Allah Maha tahu akan hambanya. Dan Allah Maha tahu akan hambanya, dan Allah tidak akan pernah berdusta terhadap hambanya dan tidak akan mungkin menyelisihi janjinya. Tapi yang jadi masalah, kita belum terpenuhi syarat. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah, kita nggak tahu syaratnya. Syaratnya pun nggak ditahu. Iya, justru syaratnya yang paling dibenci. Iya, jadi gimana caranya mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua.
khususnya bagi saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.